Pemirsa, buah kelapa di tangan Gede Suryawan menjadi benda yang bernilai. Pelaku usaha di Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung ini mengolah seluruh potensi buah kelapa menjadi lebih bernilai ekonomis. Mulai dari sabut kelapa, batok, isi, hingga airnya. Buah kelapa mengantarkannya pada kisah sukses sebagai pengusaha yang dirintis bersama adiknya. Yande Batok mulai dirintis sejak 1997. Melihat potensi buah kelapa yang melimpah, membuatnya tergerak untuk memulai usahanya membuat souvenir dari batok kelapa. Mulai dari mangkok dari batok kelapa, tempat bumbu, hiasan lampu, sendok, tas batok kelapa, dan aneka souvenir lainnya sesuai permintaan pelanggan. Gede Suryawan memulai usahanya dengan cukup baik, sehingga terus berkembang dan banyak menyerap tenaga kerja dari warga sekitar. Produk olahan batok kelapa pun terus berkembang seperti celengan, tempat tisu, dan ragam inovasi lainnya. Jenis produknya mungkin sudah mencapai ratusan jenis dan dibuat produknya sesuai pesanan. Usaha Yande Batok terus berkembang hingga dikenal memiliki brand tersendiri dalam produk souvenir. Hasil produksinya pun diminati hingga pasar luar negeri. Ia memanfaatkan peluang untuk ekspor bekerjasama dengan pengusaha lainnya. Aneka souvenir dan kerajinan lain pun menembus pasar luar negeri seperti Jepang hingga Eropa seperti Ceko, Spanyol, dan Polandia. Tingginya permintaan membuatnya sempat kewalahan untuk memenuhi pesanan. Namun kesulitannya semakin bertambah ketika buah kelapa semakin langka dan harga meroket hingga Rp8.000 per butir sekitar 2016. Padahal dari awal merintis hanya Rp1.000 dan bisa mendapat 3 butir. Namun tidak menyerah dengan melakukan beberapa inovasi dengan memanfaatkan bagian yang lain dari isi kelapa, airnya, hingga sabutnya. Sabut kelapa diolah dipakai souvenir aneka gambar wajah yang menarik, isi kelapanya diolah menjadi minyak VCO, sisa parutan kelapa dipakai sahur, air kelapanya diolah menjadi nata de coco, hingga batok kelapa tetap diolah menjadi aneka benda bernilai tinggi. Ia menciptakan alat khusus sendiri yang dimodifikasi, baik untuk memotong maupun menghaluskan batok kelapa. Setelah adanya pandemi COVID-19, Suryawan mengaku sangat berpengaruh besar terhadap jalan usahanya. Permintaan merosot, sehingga harus kembali memutar otak untuk tetap bisa bangkit, mulai memanfaatkan media sosial dan melakukan penjualan secara online. Kita dulu dari tahun 1997 ya, di lingkungan sekitar kami itu banyak sekali buah kelapa ya. Buah kelapa banyak, harganya murah. Dan waktu itu saya sendiri belum punya kerjaan sama sekali. Menganggur ya? Ya, menganggur ya. Kita sih sudah, awal-awalnya kita sudah mulai mencoba untuk membuat suatu usaha, tapi kegagalan itu selalu mendampingi ya. Apakah itu dari kita pelihara ayam, pelihara babi, itu semuanya setelah dikatakan kita nggak pas pada kita ya, nggak pas pada saya, itu akhirnya kita berusaha lah, mungkin karena waktu itu tak kehabisan modal barangkali ya. Memang betul-betul kita keadaan susah waktu itu. Waktu itu pas adik saya sendiri ya, si Made ini, si Made mau lah mulai kutak-kutik ini usaha batok ini. Akhirnya saya sendiri wayan, akhirnya ikut nimbrung di dalamnya juga. Akhirnya tahun 1997 kita mulai merintis lah usaha ini. Waktu itu ya, ide-ide terutama ya, pertama ide yang timbul mengapa saya bikin produk waktu itu adalah dari teman-teman sekitar Pak. Waktu itu kita pertama kali itu membuat batok untuk kendang batok. Kendang batok itu saya pertama kali itu kita punya teman dari Bandung. Itulah yang mengajari saya tuh dan mencarikan saya itu pelanggan sebenarnya. Itu teman-teman yang saya nggak lupa sampai sekarang itu namanya. Itu dari Bandung ya. Itulah yang pertama mengorder batok untuk tendang ya. Terus berjalannya waktu kita ketemu sama Unagi. Di Unagi itu kita memproduksi ya di sana tas batok.
Setelah menerima anugerah Bali Brand, Suryawan menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan selama ini untuk berpromosi, sehingga usahanya tetap bisa eksis di tengah tekanan pandemi. Meski belum sepenuhnya pulih, namun optimis usahanya akan segera bangkit kembali. Apalagi usahanya telah didukung penuh oleh Bali Post dan Bali TV yang selama ini telah memberi ruang promosi bagi usahanya. Ia berharap ruang promosi tetap diberikan agar produk-produk dapat diketahui masyarakat Bali hingga pasar luar negeri, guna menghidupkan kembali usahanya yang sudah dirintis selama puluhan tahun ini. Untuk informasi lebih lanjut, pemesanan dan produknya bisa dilihat langsung pada media sosial Instagram @yandebatok, telepon WhatsApp di 0813469473 atau 081338538941, email yandebatok@gmail.com maupun yandebatok.com. Raiswantara, Bali TV.